Selamat pagi. Halo. Yuk, yang belum mengaktifkan kameranya, coba diaktifkan terlebih dahulu yuk. Nah, kita ini udah lewat 5 menit. Hari ini, les pertama kita belajar tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk kali ini, sambil menunggu temannya, dibuka buku yang workbook-nya ya, atau buku yang mandiri yang kecil ini. Yo, waktu kemarin sampai di UTS kita buku besar, sekarang kita di bagian ini. Oke, nah dibuka bukunya di halaman 39. Yo, sambil menunggu temannya ya. Dibuka bukunya di halaman 39 bab 2. Nah, topik kita hari ini apa nih? Ayo. Topik yang sudah buka coba langsung di-unmute yuk. Topik kita bab 2 hari ini kita belajar tentang apa? Fauna Australiatis Castle. Interaksi sosial dan lembaga sosial. Bab 2 yang buku yang ini. Oke, bab 2 halaman 39. Sudah? Nah, yang hadir saat ini sudah 24. Nah, kita mulai saja pembelajaran. Sudah 25 ya. Nah, di sini saya mau share screen, kita nonton video. Halaman 39. Sudah aku buka halaman 39. Oke. Nah, ini sebelum kita mulai, kita tonton dulu videonya. Saya ada buat video pembelajaran dari kelas 7 ABC, juga sama ya. Nah, di bagian ini, ada nampak semua tidak? Ayo, coba di zoom dulu. Sudah nampak, Sir. Kalau misalnya saya mulai suaranya, ada suara? Oke, wait ya. Kalau enggak, seperti begini aja. Nah, ini kita mulai. Kalau tidak ada suara, dibilang sama saja ya. Kita masuk tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, kita sebelum mulai, kita lihat dulu video pembelajarannya. To someone that has recently moved, if you talk to someone that has recently moved, started a new job, or retired, and ask them what they miss most about their past situation, one of the most common answers is that they miss the people that were in their life. What that actually means is that they miss the social connections or relationships that they had with those people. Social connections or social interactions with other individuals is crucial to mental health, which in turn is crucial to overall health. The lack of social connections has shown to increase stress hormones, weaken the immune system, and lessen cardiovascular functions. People who are lonely tend to consume more alcohol, exercise less, have less quality sleep, and fatigue easily. Social relationships allow you to share your achievements and have support when times are tough. Imagine achieving a long-term goal you had. What's the first thing you want to do? Tell someone, of course. Or imagine if something terrible happens. Not having someone to lean on and talk to can make that event linger and make you feel even more isolated. Giving support in relationships can actually be more beneficial than receiving support. When someone shares something positive in their life with you, it's a compliment. They wanted you to be a part of their success, and they know that you have a sincere interest in their life. And when someone shares a tragedy in their life, you know they really trust you, and they're looking to you to help them through this difficult time. Now, some social relationships can be bad. A person that is constantly negative and has a poor outlook can bring you down and cause stress, making that relationship toxic. Someone that always talks about themselves and makes all of your interactions about them, well, that's not really a social connection. In that case, you're just an audience member in their one-person show on how wonderful their life is. Poor marital or poor relationship quality can also weaken the immune system and erode physical health. Dealing with stress from a poor relationship can lead to over-consuming food or alcohol, smoking, or taking medications to deal with the stress, which in turn can damage systems in the body. Connections through social media can be beneficial by allowing you to stay in touch with friends and family. However, social media connections are not a good alternative for face-to-face in-person contact, and too much time spent on social media can lead to more isolation and a greater feeling of loneliness.
It's a good practice to use social media in moderation. To be healthy, we need people in our lives. It doesn't need to be 5,000 Facebook friends, and we don't have to have everyone like us. Having strong social relationships with just a few people is fine. A few people that we can share life's good and bad moments with, a few people that we can connect with on a regular basis with no stress and no judgments. A few people who accept us for who we are. Surround yourself with good people, folks. Good people. Nah, yang barusan kita sudah nonton videonya hampir 3 menit. Kita sudah menonton videonya dan rata-rata jika kita lihat di bagian sini judulnya adalah social connection. Oke, nah di sini judulnya adalah sosial koneksi atau koneksi sosial atau penghubung sosial. Benar ya? Nah, kita barusan menonton videonya. Atau sama seperti dengan topik kita yang ada di buku tentang interaksi sosial. Oke. Semulai seperti begini dari pertanyaan. Manusia itu adalah makhluk sosial. Benar atau tidak? Ya. Manusia adalah makhluk sosial. Nah, setelah manusia itu adalah makhluk sosial, apakah dari yang kita barusan nonton video ini, apakah manusia itu bisa hidup sendiri atau tidak nih? Ya, coba dijawab saja nih. Kalau misalnya tadi manusia adalah makhluk sosial, apakah manusia itu bisa hidup sendiri tidak? Gimana? Saya nggak akan lanjut nih kalau misalnya tidak ada yang menjawab nih. Benar, oke, dan tidak. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Nah, baru muncul lagi pertanyaan seperti begini. Nah, tapi kan ada banyak manusia yang misalnya sudah dewasa, dia lebih memilih hidup sendiri daripada hidup bareng orang lain. Benar ya, kita sudah pernah lihat itu mau di film, mau di sosial media, dan lain sebagainya. Benar, kalau misalnya hidup sendiri itu bukan berarti kita tidak memerlukan orang lain. Kita tidak memerlukan orang lain, kita tidak perlu bantuan orang lain. Manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Tidak bisa melakukan apapun sesuai yang diinginkannya. Misalnya, ketika dia lagi memasak, ada telepon atau lagi memotong sesuatu, pasti harus ada bantuan supaya bisa cepat selesai pekerjaannya. Nah, pada pelajaran kita hari ini, kita akan masuk pada bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial. Oke, nah di sini kita masuk di bagian yang A. Kita tahu di bagian A yang nomor 1 halaman 39. Halaman 39, hubungan timbal balik atau sosial berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok disebut interaksi sosial. Yuk, kita sering banget nih mendengar kata individu. Individu itu apa? Ya, yang dimaksud individu itu bagaimana? Sendiri. Nah, benar ya, individu itu yang dimaksud juga dengan sendiri. Oke, nah kita tadi membahas adalah tentang videonya interaksi sosial. Kalau manusia itu memerlukan orang lain. Nah, di sini saya sambil Is buka crucial to kembali ya. mental health. If you post about their past situation, Di bagian sini, one of the most common kita bekerja sendiri, seseorang itu pasti answers memerlukan is that they orang miss lain. the people that were in their life. What that I actually miss the people. means is that Maka they miss the diciptakanlah social ada connection. orang lain sambil dia bercerita tentang hidupnya. Nah, tapi misalnya nih dari 28 yang hadir saat ini. Ayo coba diangkat tangannya atau di-unmute yang pernah lagi di kerumunan merasa sendiri. Ada enggak? Atau misalnya lagi di tempat suatu acara, lagi bareng teman atau bareng orang-orang baru. Di suasananya itu sudah meriah, tapi kita merasa sendiri, terasingkan. Ayo, siapa yang pernah seperti begitu? Oke, masih satu orang. Apakah ya di antara yang lainnya ini pernah merasakan seperti begitu atau tidak pernah nih?
Ayo, coba dijelasin sama saya, kenapa sih alasan kita lagi di tempat keramaian atau di suatu pesta, tapi kita merasa sendirian? Ayo, yang bisa saya kasih tambah nilai nih. Ayo, saya catat namanya, kita akan belajar. Saya udah bilang kalau sama saya itu gampang mencari nilai nih. Yang berapa Harus hasilnya? aktif dan lain sebagainya. Coba dikasih jawabannya di chat saja. Oke? Oke, ya. Negatif 3 plus negatif 1. Ayo, Ini. negatif 3 Ini plus sudah unmute, negatif tapi 1. nggak bisa. Oke, sudah Ayo, ya. ya. Mau yang sudah Cheryl, jawab ya. coba di-unmute dulu, Cheryl. Oh ya, kita bahas. Nah, di sini ada tanda tambah atau positif dan ada tanda negatif. Oke, hello Maka Cheryl. berubah tandanya ya tadi yang bilang ya. Cheryl, Leo, Nisa dan unmute all nih, tapi kenapa suaranya masih ada ya? Minus 1. Nah, kalau kurang dia ke arah sebelah kiri ya. Kalau dia tambah, kamu harus lagi ke sebelah kanan. Nah, berarti kita kurang nih. Oke, si Cheryl ini nggak tahu kenapa bisa tadi tiba-tiba suaranya seperti begitu. Jadi saya buat di daftar tunggu dulu, kemudian ini saya admit dulu ya. Artinya adalah negatif 4. Begitu ya. Coba dulu yang bagian D, semuanya untuk kali ini letakin jawabannya di chat aja ya, Nak. Negatif 4 Siapa dong? plus Baik ya. negatif 2. Ayo. Negatif 4 plus Nih, ada kedengaran negatif suara 2. tidak? Ya. Bagi pembelajaran matematika terfisika ini. Atau positif. Suara suaranya Sari. Nah, itu suara dari mana loh? Negatif atau minus. Semuanya ini unmute loh. Soalnya menjadi negatif 4 Oke. Ini udah nggak ada lagi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi kita terakhir itu sampai di bagian ini saya share screen lagi. Saya share screen semua. Nah, kita masuk di bagian sini. Tadi kita sudah membahasnya. Kalau misalnya saya bertanya, I miss the people. Kita bekerja sendiri, kita perlu orang lain. Biarpun orang lain itu tidak membantu kita, tapi kita pasti perlu untuk teman bicara. Nah, saya pernah merasakan itu seperti begini. Saya lagi berada di kerumunan, lagi bareng teman baru, tapi saya merasa sendiri. Ayo, mungkin untuk sekarang tidak pernah nih, karena temannya asik dan lain sebagainya. Nanti semakin lama semakin besar, nanti pasti paling tidak pernah merasakan sekali. Oke, karena yang di sana itu semuanya orang yang nggak dikenal. Dan mereka nggak kenal kita, jadi merasa diasingkan. Itu yang pertama alasan, kenapa di antara kerumunan itu, kita merasa sendiri. Yang kedua, topik yang dibicarakan itu tidak masuk ke kita. Benar ya? Atau yang ketiga, kita tidak suka sama orang, tetapi teman kita atau sahabat kita itu lebih berinteraksi dengan orang yang kita tidak suka. Padahal ada kita yang ada di sampingnya. Seperti begitu ya. Nah, jadi kita balik lagi ke dalam buku bagian A nomor 1. Hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu. Individu itu adalah seseorang atau perorangan, dan antar individu dan kelompok. Antar kelompok itu disebut interaksi sosial. Ini saya tutup. Kita mulai di bagian ya. Oke. Oke, lagi loading. Selagi loading, kita lagi saya bertanya. Tadi kita udah bertanya, tadi yang pertama adalah manusia itu adalah makhluk sosial. Biarpun kita hidup sendiri, tapi kita memerlukan orang lain. Oke, memerlukan orang lain paling tidak untuk berbicara. Yang kedua, kita lagi di tempat keramaian, tapi kita merasa yang terasingkan. Yang ketiga, yang suka menonton film atau yang suka nonton anime, siapa nih yang ada di sini? Ada tidak yang suka nonton anime di sini? Oke. Oh, saya jarang nonton anime, jarang. Oke, jarang. Tapi pernah nih. Saya mau bertanya, ada nggak sih kalau misalnya saya berkata seperti begini?
Saya kan basicnya adalah komputer ya. Saya basicnya adalah komputer, saya jurusan komputer. Seperti begini. Saya pernah berpikir liar. Maksudnya liar itu dalam arti kita ini sebenarnya hidup sendiri di dunia ini. Oke, orang lain itu adalah bot. Atau hanya berdasarkan pikiran kita. Ada yang pernah merasa seperti begitu tidak? Ayo. Hanya merasa ada sendiri aja di dunia ini, tapi orang lain itu hanyalah komputer atau khayalan kita semata. Kalau kita memfollow Instagram, itu sering banget meme-meme yang tentang ada animenya. Kalau misalnya orang-orang lain itu adalah khayalan kita sendiri. Sedangkan hanya kitalah manusia sebenarnya. Wow, itu kalau misalnya kita berpikir seperti begitu, itu memang agak sedikit logis. Bagi yang berpikirnya agak liar. Tapi sebenarnya manusia itu memang diciptakan itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, dalam setiap agama itu kita tahu kalau misalnya ada laki-laki, maka ada perempuan. Jika hanya ada laki-laki atau jika hanya ada perempuan, apakah bisa membuat keturunan? Apakah bisa memenuhi bumi ini dengan hanya ada satu jenis kelamin saja? Gimana? Nah, tidak bisa ya. Nah, benar. Tidak bisa itu manusia itu hanya jika laki-laki saja atau jika hanya perempuan saja. Nah, kita masuk interaksi sosial, suatu hubungan yang saling kompleks. Kompleks itu bagaimana nih? Kompleks. Suatu hubungan yang saling kompleks. Kompleks itu adalah maksudnya saling berhubungan. Oke. Individu adalah satu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas. Dalam sosiologi, individu adalah unit terkecil pembentuk suatu masyarakat yang tidak bisa dibagi-bagi menjadi lebih kecil. Nah, maksudnya bagaimana sih kalau misalnya individu itu tidak bisa dibagi-bagi menjadi lebih kecil? Apakah maksudnya itu adalah tubuhnya yang dibagi-bagi? Tidak. Kalau misalnya di dalam suatu kelompok, ada misalnya suatu kelompok berisikan 20 orang. Oke. Kalau misalnya kelompok itu maksudnya contoh di kelas 7D. Di dalam kelas 7D itu ada 43 siswa-siswi ini misalnya. Kita bisa membagi-baginya dalam beberapa kelompok tidak? Bisa ya? Nah, kita bisa membagi-baginya di antara 43 orang itu kita bisa membagi kelompok. Contohnya, ada satu orang yang menjadi ketua kelas. Benar ya, ada satu orang. Berarti sisa 42 dari 43 siswa. Nah, jadi dipecah lagi dari 42 siswa itu, ada lagi seksi kebersihan, ada lagi wakil ketua, ada bendahara, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya individu itu seorang, kita tidak bisa membagi-baginya. Kita tidak bisa membagi-bagikan kelompoknya. Berbeda dengan kelompok yang bisa dibagi-bagi seperti yang saya bilang barusan. Oke. Kita masuk di bagian yang kedua, tadi sudah membahaskan individu, dan sekarang masuk ke kelompok. Kelompok tadi seperti yang saya bilang itu bisa dibagi-bagi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau misalnya nih, saya mau bertanya, di zaman COVID-19 seperti sekarang, ada peraturan yang sudah awal dari sejak diciptakan yang berkata seperti begini. Kita jaga jarak minimal 1 meter. Dan hindari sentuhan fisik. Nah, benar ya. Jaga jarak minimal 1 meter dan hindari sentuhan fisik. Kita hari ini belajar tentang interaksi sosial. Di zaman COVID-19 seperti sekarang, apakah kita bisa melakukan yang namanya interaksi sosial? Ayo. Di zaman COVID-19 seperti sekarang, apakah kita bisa saling berinteraksi satu sama lain? Oke. Tidak. Alasannya kenapa bilang tidak nih? Interaksi maksudnya berhubungan. Tidak bisa. Kenapa alasannya tidak bisa? Kita bisa loh kalau misalnya di zaman sekarang itu interaksi itu misalnya kita chattingan dari WA pun, biarpun lagi COVID-19 seperti begini atau lagi jarak jauh seperti begini, kita sekarang ini
saya lagi mengajar di kelas 7D itu adalah termasuk juga sebagai interaksi. Oke, nah itulah makanya pentingnya itu adalah teknologi zaman sekarang. Teknologi zaman sekarang, biarpun kita jauh, kita bisa saling bertatapan muka dengan menggunakan teknologi. Di WhatsApp sekarang, misalnya kita di sini, atau ada orang yang berada di luar negeri, kita punya teman orang luar negeri, kita bisa juga video call. Mau di jam berapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, jadi biarpun ada COVID-19 seperti begini, memang kita mengurangi yang namanya berinteraksi, kita mengurangi yang namanya keluar, tapi kita masih bisa tetap berinteraksi dengan cara yang lain. Oke, nah benar, karena bisa masih menggunakan media sosial. Nah, di kelas 7 sekarang, saya berani jamin, pasti ada beberapa yang memiliki sosial media yang lebih dari satu. Ayo, coba sebutkan sama saya nih. Apa-apa aja sosial media yang paling banyak digunakan oleh orang zaman sekarang? Ya, oke. TikTok. TikTok mungkin iya, Instagram. Kemudian ada apa lagi nih? Ada TikTok, Instagram. Yang paling sering, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, dari yang beberapa kita sebut, saya mau bertanya. Ada 29 orang yang hadir saat ini. Yang memakai Instagram ada berapa orang nih? Ya. Rata-rata di sini pasti sudah mempunyai namanya handphone atau smartphone. Benar ya? Ada yang namanya handphone atau smartphone. Kita menggunakan sosial media itu untuk berinteraksi. Kita harus berinteraksi sosial untuk mengetahui ada apa aja di dunia ini. Nah, misalnya di Instagram itu ada yang namanya Medan Talk. Ada yang follow tidak. Di Medan Talk itu dia memberitahukan ada apa aja di dalam batas waktu satu hari itu di kota Medan. Contohnya ada kemacetan di jalan dekat Manhattan, atau ada mobil tabrakan dan lain sebagainya. Oke, seperti begitu. Nah, sampai di sini, di bagian nomor 1, kita sudah bahas individu dan kelompok. Ada yang mau ditanyain tidak? Oke, sekarang lagi panas banget ya. Sudah menjelaskan individu itu adalah perorangan dan kelompok itu bisa dibagi-bagi. Kita masuk ke bagian yang nomor 2. Ya, saya masukin akun saya yang kedua nih. Jaringannya lagi bermasalah. Nah, kita tadi sudah bahas. Nah, interaksi sosial itu individu dengan individu itu pasti melakukan yang namanya hubungan timbal balik atau mutualisme. Nah, mutualisme itu bagaimana? Ada yang tahu tidak? Manusia itu melakukan yang namanya hubungan timbal balik. Apa yang dimaksud dengan hubungan timbal balik? Ya. Hubungan timbal balik atau biasa kita sebut juga sebagai mutualisme. Di sini semua pasti sudah belajar yang namanya biologi atau IPA. Nah, kita tahu hubungan timbal balik itu adalah saling menguntungkan satu sama lain. Nah, misalnya seperti berteman. Kita misalnya dalam waktu beberapa hari kita berteman, kita pasti pernah berpikir, ini kayaknya aku nggak cocok berteman sama sini. Aku kurang cocok karena dia selalu memanfaatin aku. Dia orang kaya, tapi apapun barang-barangnya selalu minjem ke aku. Nah, seperti begitu ya. Kalau misalnya di dalam suatu hubungan, di dalam pertemanan, atau dalam percintaan. Percintaan itu maksudnya pacaran dan lain sebagainya. Jika misalnya tidak ada hubungan timbal balik atau mutualisme, kita pasti berpikir, kayaknya aku dimanfaatin deh. Atau kayaknya aku ini nggak perlu lagi berteman sama dia karena dia selalu bergantung samaku. Nah, jadi di dalam setiap hubungan itu maupun berteman,
di dalam satu kelas itu kita memang harus yang namanya itu adalah interaksi sosial. Kita harus baik kepada siapapun dan melakukan yang namanya hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik itu berupa individu, kemudian antar kelompok, dan ada namanya kelompok. Oke, nah kita tahu kalau misalnya di antar kelompok, saya memberikan tugas kepada 30 orang yang hadir saat ini. Dibagi sekitar ada 10 kelompok. Nah, jika 30 orang dibagi ada 10 kelompok, satu kelompok itu terdiri dari berapa orang? Terdiri dari 3 orang. Nah, jadi jika misalnya saya berkata seperti begini, cobalah mencari suatu tugas tentang individu atau tentang antar kelompok. Nah, di antar kelompok itu kita tahu dari 3 orang itu biasanya akan yang namanya itu bekerja bersama-sama. Tugasnya itu adalah mencari pengertian individu, antar kelompok, dan kelompok. Nah, biasanya itu kita membagi tugasnya. Yang satu orang mengerjakan tentang individu, yang kedua antar kelompok, yang ketiga kelompok. Tetapi tidak memungkinkan jika misalnya dalam kita bekerja di dalam suatu kelompok, ada aja satu orang yang minus kelakuannya atau tinggal tenang. Ayo, siapa yang pernah merasakannya seperti begitu? Di dalam suatu kelompok lagi mengerjakan sesuatu, tapi temannya tidak pernah mengerjakannya. Hanya ingin bertuliskan namanya aja, seperti dia ikut mengerjakan tugasnya. Nah, di zaman COVID sekarang ini kayaknya masih belum ada tugas kelompok seperti begitu, tapi mungkin nanti semakin lama semakin naik tingkatannya, apalagi di zaman yang namanya kuliah itu. Itu banyak banget kita mengenal itu bagaimana pribadi seseorang. Oke, misalnya tiap kali itu ada tugas, pasti itu tugasnya itu adalah tugas kelompok. Kita memilih 5 orang atau beberapa orang, kita yang memilih sendiri. Dan kalau misalnya kita mendapatkan teman yang seperti begitu, itulah misalnya kita baru sadar kalau misalnya interaksi sosial itu perlu hubungan timbal balik. Kita yang capek-capek kerja, tapi nilainya juga sama dibagi. Atau misalnya waktu ujian juga. Kita sudah masuk ke sekolah, kita ujian. Kita memberikan jawaban kepada teman kita, tapi teman kita yang lebih mendapatkan nilai lebih tinggi. Kesal tidak? Seperti begitu. Kita lagi belajar, kita memberitahukan teman kita memberikan contekan, tapi nilainya lebih tinggi. Ayo, siapa nih yang di sini yang merasa juara 1 waktu sekolah kemarin? Ada yang pernah merasakan tidak seperti begitu? Oke, nah itulah yang disebut juga. Ya. Oke, kita lanjut deh. Yang nomor 2, interaksi sosial adalah proses yang cukup kompleks. Nah, tadi kompleks itu adalah cukup bagus karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologi seperti imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Nah, faktor-faktor itu dapat berdiri sendiri atau berfungsi bersama-sama sebagai dasar yang terjadinya interaksi sosial. Kita masuk yang A, imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti gaya bicara, tingkah laku, adat, kebiasaan, dan pola pikir. Nah, kata imitasi ini adalah tindakan meniru orang lain. Oke, saya ulangi, imitasi adalah tindakan untuk meniru orang lain. Nah, kita tahu di sini, emas itu ada yang namanya emas imitasi. Pernah dengar tidak? Atau emas imitasi itu maksudnya adalah emas ecek-ecek atau emas bohongan. Nah, berarti emasnya itu, emas imitasi itu adalah emas yang meniru emas lain dalam bentuk warna, segi warna, bentuk, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh kalau misalnya arti kata imitasi. Nah, imitasi emas itu berbagai bentuknya. Di bagian bentuknya ini kita bisa tahu yang mana emas asli, yang mana emas palsu. Kemudian seperti gaya bicara, tingkah laku, adat, kebiasaan, dan pola pikir.
Oke, sabar ya. Oke, hello, kedengaran tidak suara Sani? Saya nggak tahu kenapa. Nah, coba dilihat ya.